Ledakan suara Partai Solidaritas Indonesia hingga 3,13% di real count KPU memicu pertanyaan banyak pihak. Berdasarkan data Sirekap KPU per minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat, suara PSI menyentuh 2.403.086 alias 3,13%. Dari 65,80% suara yang masuk ke KPU, PSI makin mendekati parliamentary threshold 4% sebagai syarat untuk memperoleh kursi di DPR RI. Ada apa di balik fenomena ledakan suara PSI? Apakah ini hal yang wajar atau justru sebaliknya? Sore ini kita akan membahasnya dengan Wasekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi, dan peneliti CSIS Arya Fernandes. Selamat sore Mas Uki dan Mas Arya. Selamat sore Mbak Nana. Oke, saya mau ke Mas Arya terlebih dahulu ya. Mas Arya, ada perbedaan yang cukup signifikan, kita nggak bisa bilang signifikan ya, ada perbedaan lah ya dari hasil quick count, lembaga survei dengan real count KPU, terutama soal hasil pemilu legislatif perolehan suara sejumlah partai. Ini bagaimana penjelasannya? Saya mau tanya itu dulu secara umum. Oke, baik. Pertama kita memang belum bisa dengan seksama untuk membuat asumsi-asumsi ya, karena tabulasi suara itu dan rekapitulasi itu masih berlangsung sampai 20 Maret. Tetapi kalau kita bandingkan dengan rata-rata hasil hitung cepat ya, 10 lembaga survei yang melakukan hitung cepat itu rata-ratanya di angka untuk PSI itu di angka 2,78 ya. Sementara di CSIS dan Sirus sendiri itu PSI mendapat 2,67 ya. Nah, kalau kita lihat sementara kalau kita bandingkan dengan data KPU itu PSI mendapatkan 3,13 sampai 5%. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari semua lembaga survei yang melakukan hitung cepat itu range-nya itu di kisaran 2,65 yang paling bawah dan range teratasnya itu di 2,96. Ya. Tetapi apa yang kita bisa lihat dari kenaikan itu, tentu terus terang kita belum bisa membangun asumsi-asumsi atau spekulasi-spekulasi ya, karena situasi itu tidak khas yang terjadi di PSI saja. Saya mencatat empat partai yang selisihnya dengan rata-rata hitung cepat 10 lembaga survei itu cukup berbeda ya. Oke. Ada 3 partai yang dia rata-ratanya itu hasil real count KPU yang 65% itu dia di atas rata-rata hasil quick count gitu ya. Partainya mana aja? Misalnya PKB ya, PKB itu rata-rata quick count-nya itu di 10 lembaga itu 10,81, hasil KPU-nya itu 11,54, jadi ada selisih 0,7. Oke. Kemudian ada Gelora rata-ratanya dengan selisihnya itu 0,54. Oke Mas Arya. Turun gitu ya. Nah, PKS itu rata-rata hitung cepatnya itu 8,35. Tetapi hasil real count dari PKS itu saat ini itu 7,5. Jadi PKS itu ada selisih 0,8 dari hitung cepat. Turun ya. Dia turun makan ceritanya. Nah, gini, kalau kita bandingkan ya, apakah situasi ini akan terus berubah atau tidak gitu ya. Dalam asumsi sederhana soal stabilitas suara, itu secara statistik itu cukup sulit sekali terjadi perubahan yang sangat drastis kalau data itu sudah masuk di angka di atas 65%. Itu di atas 60%. Jadi apakah ke depan 2 minggu lagi akan terjadi perubahan yang drastis? Dugaan saya, kalau kita percaya pada hasil hitung cepat, ya, kemungkinan tidak akan terjadi perbedaan suara melebihi 1% dari hitung cepat. Atau kurang dari 1% dari hitung cepat. Karena ya begitu kira-kira. Jadi artinya kalau sudah di angka 65% ke atas itu suaranya udah cukup stabil ya, nggak mungkin ada perubahan yang signifikan ya Mas Arya ya? Ya, tidak ada dalam pengalaman kami tidak ada perubahan yang cukup signifikan yang akan terjadi. Kalaupun yang akan terjadi perubahan, dia nggak akan melewati plus minus 1%. Jadi margin of error-nya untuk quick count dan real count KPU memang maksimal 0,75 apa 1%, Mas? Tergantung berapa sampel yang digunakan ya. Dan ada yang 0,54 lembaganya, ada yang paling maksimal 1%. Jadi maksimal 1%.
1% ya. Jadi kalau kita mengacu pada 2009 ya, Hmm. itu rata-rata selisih antara hasil hitung cepat semua lembaga, ada 12 lembaga yang melaksanakan hitung cepat di 2019 ya. Kemudian kita bandingkan dengan hasil real untuk Pilpres misalnya, itu perbedaannya hanya 0,8 ya. Bahkan di CSIS sendiri perbedaannya itu bahkan 0,12 Oke. hasil antara Pilpres dengan quick count Pilpres dengan real count. Jadi prediksi saya, kalaupun nanti akan ada naik turun volatilitas, itu tidak akan melewati angka plus minus 1%. Oke Mas Arya, saya mau tanya ya, publik menyoroti lonjakan suara PSI yang cukup signifikan ini. Tapi biasanya perolehan suara partai ini naik turun, tapi PSI ini cenderung naik. Ini lazim ya Mas ya? Ya tentu kita harus cek ya. Kita harus cek pertama di mana naiknya. Di dapil mana. Ada 15 dapil? Ya di dapil mana ya, kemudian di TPS mana, dan di kabupaten mana dan kecamatan mana. Itu sangat gampang sekali untuk dicek ya. Kenapa sangat gampang? Pertama sekarang data pemilu kita itu terbuka. Ya. Jadi maksudnya yang saya sampaikan, kita belum berani membangun spekulasi apapun ya. Oke. Karena ini tidak saja. Nah, data pemilu kita itu data yang terbuka. Jadi siapapun yang punya akses pada internet, dia bisa mengecek. Misalnya Mbak Rifana milihnya di TPS tertentu, TPS X gitu ya. Tinggal dicari datanya, kemudian di-download foto C1-nya. Kemudian ketika itu datang ke TPS, itu bisa dibandingkan apakah form yang di-upload di situs KPU itu sama atau tidak dengan data yang Mbak Rifana punya. Oke. Yang dipakai juga oleh partai politik. Baik. Jadi apakah misalnya data tabulasinya sudah benar atau belum. Jadi data yang terbuka ini sangat mudah sekali dicek apakah ada kesalahan entry atau gitu. Baik. Saya mau ke Mas Uki ya. Mas Uki, Ya. oke. Ada trending topik di media sosial X, partai salah input. Ini terkait dengan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan untuk mendongkrak suara PSI. Ini tanggapan dari partai Anda seperti apa? Ya, jadi ada 3 poin ya. Poin pertama adalah begini, Sirekap itu adalah real count yang masih sedang berproses. Artinya begini, dia tidak seperti quick count, dia juga tidak seperti survei yang memiliki metode sampling, yang berbasis sampling, yang dimana metode samplingnya ini begitu rigid ya, sesuai dengan kaidah keilmuan, randomize dan lain-lain. Sementara Sirekap ini dia tidak random gitu. Jadi begini, contohnya saya mau ambil contoh ya, di Gorontalo itu penghitungan suara itu baru sudah mencapai 73%. Sementara DKI 2 itu penghitungan suara atau penginputan yang sudah masuk ke Sirekap itu baru 21%. Artinya apa? Artinya bisa saja ya, sekarang yang sudah dihitung ini memang kantong-kantong suara kami gitu. Nah, sementara kantong-kantong suara partai lain itu belum dihitung. Atau sebaliknya, sebelum lonjakan ini terjadi, yang sudah dihitung adalah yang bukan kantong-kantong suara kami. Sementara ketika kantong suara kami ini dihitung, maka terjadi lonjakan suara untuk PSI. Dan kami pikir ini adalah hal yang wajar kalau kita merujuk kepada logika statistik, kurang lebih kayak begitu Mbak Nana. Itu poin pertama ya. Lalu poin yang kedua itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Bang Arya tadi ya, bahwa sebenarnya ya, yang mengalami lonjakan atau yang paling jauh di luar prediksi quick count itu bukan PSI. Yang paling tinggi itu adalah PKB, lalu Gelora. Nah, baru PSI. Juga yang mengalami lonjakan dalam beberapa hari terakhir, juga yang paling tinggi bukan PSI, melainkan Gelora. Nah, ini juga kami heran, kenapa yang dipersoalkan adalah PSI. Muncul kemudian asumsi-asumsi bahwa ada semacam upaya terorkestrasi untuk mendelegitimasi pemilu, dalam hal ini adalah Pilpres ya, menggunakan pileg yang dalam hal ini PSI dijadikan proksinya. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah asumsi menggunakan logika politik, bukan logika statistik ya. Nah, poin ketiga kami ya, H+1 semenjak pencoblosan, Ketua Umum kami melihat perolehan suara quick count, kemudian menginstruksikan seluruh kader dan jajaran untuk turun ke bawah ke kecamatan
ya ketika penghitungan manual dan juga penginputan data manual itu terjadi. Dan betul saja Mbak Nana, kami menemukan temuan-temuan yang sebenarnya kami pikir merugikan kami. Begitu, ini misalnya ada di Lampung misalnya ya. Kalau menurut hitungan Batang Lidi ini kan dihitungnya berdasarkan surat suara ya. Nah, kalau menurut hitungan Batang Lidi itu suara kami misalnya ada 10. Kemudian di kolom kanan bawah, di penjumlahan, di akumulasi, itu ditulisnya 0. Ada juga di Banten, di dapilnya Isyana Bagus Oka, salah satu caleg kami ya. Batang Lidinya ada 10, ditulisnya di kolom penjumlahan ada 5. Lalu juga di DKI 1, di dapil saya ya. Ada yang Batang Lidinya 10, ditulisnya 8 dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini juga kan merupakan koreksi-koreksi dan kami bersyukur ya bahwa proses penginputan data manual juga penghitungan ulang manual di kecamatan itu dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh saksi dari partai-partai lain termasuk kami juga ada. Kemudian perbaikan-perbaikan tersebut itu dimungkinkan dan disaksikan serta ditandatangani oleh saksi partai lain di berita acara. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya nggak ada yang heran di sini. Ini saya pikir ya ada upaya semacam untuk mendelegitimasi pileg ya, padahal ujungnya nanti itu adalah pilpres. Kurang lebih seperti itu. Baik. Saya mau ke Mas Arya ya. Mas Arya, apakah memang tadi yang disampaikan oleh Mas Uki ini masuk akal bahwa mungkin saja dalam waktu 19 jam, karena kan itu mulai ramai sekitar hari Jumat ya. Jadi di 19 jam itu terjadi peningkatan suara yang cukup signifikan untuk PSI. Kemudian itu dikarenakan memang yang dihitung banyak kan di kantong-kantong suaranya PSI. Itu masuk akal Mas Arya ya? Ya, saya kira argumen Uki tadi masuk akal ya, karena memang distribusi persentase data masuk itu agak beda-beda ya. Tidak sama antar satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lain ya. Tapi yang perlu kita lihat juga adalah menurut saya yang perlu di-challenge juga adalah KPU ya. Jadi KPU perlu di-challenge juga karena kan partai punya data hasil gitu ya. Lembaga-lembaga pemantau punya data hasil. Lembaga penyelenggara hitung cepat punya data hasil. Dan kita ingat bahwa sejak awal Sirekap ini memang masih punya potensi masalah. Sejak awal dia punya potensi masalah. Misalnya H+1, H+1 dan 2 itu ada di satu daerah pemilihan yang jumlah total calegnya misalnya melebihi jumlah pemilih yang di sana ya. Nah, jadi saya kira Sirekap perlu juga di-challenge untuk melihat apakah memang jangan-jangan ada kesalahan tabulasi gitu ya. Jadi yang memang terjadi gitu ya. Dan itu kan pernah terjadi sebelumnya. Nah, sekarang menurut saya adalah yang mungkin perlu saya tegaskan juga adalah kalau kita lihat jadi quick count ini kan pengalaman kita melakukan hitung cepat Indonesia itu kan melakukan hitung cepat itu bukan barang baru ya. Jadi hitung cepat itu sudah dilakukan, pengalaman kita itu sudah dilakukan 20 tahun terakhir. Jadi Indonesia sudah melaksanakan hitung cepat pemilu sejak 2004. Tidak pernah ada kesalahan dalam proses data hasil quick count itu mirip atau presisi dengan hasil real count. Nah, di 2019 lalu CSIS dan Cirrus misalnya perbedaan kita dengan dengan itu hanya 0,12. Nah, saya ingin tunjukkan juga untuk pileg ya. Di pileg misalnya ketika itu kita memprediksi PDIP akan dapat di quick count-nya 19,8. Real count-nya 19,3. Jadi bedanya 0,47. Jadi ketika itu kita prediksi berdasarkan hitung cepat itu 1,9, real count-nya 1,89. Jadi selisihnya hanya 0,01. Nah, karena quick count ini adalah mengambil sampel dari total TPS, tentu dia punya potensi error ya. Dan error yang dimaklumi dalam proses quick count ini adalah maksimal 1%. Gitu. Kira-kira begitu. Baik. Saya nanti akan bertanya lagi lebih dalam soal orkestrasi penggiringan opini tadi yang disampaikan oleh Mas Uki ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan membahas anomali ledakan suara PSI di real count KPU. Saya mau kembali lagi ya ke Mas Uki. Mas Uki, apa dasar tadi Anda mengatakan bahwa ada orkestrasi sebetulnya
untuk mendelegitimasi pileg, tapi sebenarnya tujuannya untuk pilpres ini apa nih? Kenapa Anda bisa ngomong gitu? Kita sama-sama tahu ya, kita sudah melihat ya fenomenanya ya. Ketika pilpres berlangsung, ya, kemudian hasilnya sudah keluar dari quick count, ya, kemudian hasil quick count yang memiliki margin of error plus minus 1%, dan kalaupun margin of error ini sudah kita ikutkan untuk menguntungkan yang kalah, gitu, ini tetap nggak terkejar karena selisihnya begitu jauh, dan kalaupun margin of errornya dikali 3 juga masih nggak kesusul, gitu. Nah, kemudian muncullah narasi-narasi kecurangan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan suara rakyat yang dalam hal ini adalah pilpres, gitu. Nah, kan kita sama-sama tahu lah hak angket itu sudah mau digulirkan atau diusulkan untuk digulirkan dan lain-lain, gitu. Dan ketika kami suaranya melonjak dan lain-lain, kami juga melihat kenapa hanya kami, bukankah ya yang paling melonjak itu bukan kami tapi Gelora, atau yang paling jauh dari prediksi quick count itu bukan kami, melainkan PKB. Tapi kemudian kenapa kami yang menjadi sasaran tembak? Nah, disinilah kemudian ada semacam analisis ya, karena PSI itu dikenal sebagai partainya Pak Jokowi, gitu. Nah, ini kan inline pada akhirnya ya. Dan beberapa kali ini kami memang di frame ya, ketika kami mengatakan bahwa kami menemukan temuan-temuan di dapil bahwa suara kami yang harusnya 10 ditulisnya 0, atau yang harusnya 25 ditulisnya cuma 15. Kami hampir saja atau ada upaya-upaya untuk memframe bahwa kami mengatakan ada kecurangan. Kami bilang ini bukan kecurangan. Kenapa? Karena metode hitung manual itu memiliki konsekuensi logis, yaitu apa? Salah hitung. Karena di Indonesia ini besar sekali, TPS-nya banyak, dan yang suara yang dihitung itu banyak banget, sehingga yang namanya salah hitung di TPS itu menjadi sesuatu yang wajar, asalkan ketika penghitungan ulang manual itu dilakukan secara terbuka dan proses perbaikan itu dimungkinkan. Dan ini kan yang terjadi. Kalau memang terjadi kecurangan, harusnya penghitungan ulang manual itu tertutup. Tapi kan ini kan nggak demikian. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kami menangkapnya ya. Ini soalnya apalagi ya yang sekarang menghajar PSI habis-habisan itu adalah pendukung dari paslon yang sejak awal memang ngotot banget mau hak angket, kurang lebih sih seperti itu ya. Oke, baik, saya mau ke Mas Arya. Mas Arya, apakah kemudian Anda memang melihat ada orkestrasi penggiringan opini yang kemudian dialamatkan kepada PSI bahwa ini karena partainya Pak Jokowi sesuai tadi dibilang sama Mas Uki, sehingga ada dugaan penggelembungan suara yang dilakukan? Baik, Oki mungkin melihatnya dalam perspektif kompetisi elektoral gitu ya, perspektif pertarungan antar partai dan koalisi. Kalau saya sih melihatnya mungkin belum ada indikasi yang kuat ke sana gitu ya. Dan terkait ini saya kira mungkin ya, menurut saya kita harus lihat dalam 1 minggu ke depan. Kalau selisih ini kan sebenarnya baik PKB, Gelora, PSI, bahkan yang drop itu yang PKS. Suaranya kalau dibandingkan dengan rata-rata quick count itu beda 0,85 ya. Di quick count-nya 8,35 rata-rata, di real count-nya 7,5. Nah, kita harus lihat dalam seminggu ke depan gitu ya. Kalau misalnya dalam seminggu ke depan ini ada 1 atau 2 partai yang selisihnya itu melewati angka 1%. Kalau sekarang kan masih dalam rentang error ya. Kalau satu minggu ke depan masih ada 1 atau 2 partai yang selisihnya itu di atas margin of error maksimal 1%. Nah, itu kita perlu cek datanya. Kita cek datanya, kita bandingkan data yang ada di Sirekap dan data yang dimiliki juga oleh saksi, oleh pengawas, oleh partai politik gitu ya, baru kemudian kita bisa lebih melihat kesimpulannya anomali atau tidak. Baik. Jadi kita lihat perkembangannya 1 minggu ke depan ya. Kalau memang itu kenaikannya secara signifikan di luar margin of error 1%, itu berarti ada potensi penggelembungan suara. Mengeceknya apakah bisa membandingkan data C1 di quick count di TPS dengan data KPU di aplikasi Sirekap, Mas? Benar, lembaga penyelenggara quick count itu kan punya data yang difoto di TPS. Data yang difoto itu kan sudah ditandatangani oleh saksi. Nah, anggota itu yang melaksanakan quick count itu ada 9 ya. Kalau kita di 2000 itu ada 18.000 TPS. Nah, itu kita bisa apakah memang ada kesalahan atau enggak. Yang data itu juga dimiliki oleh lembaga pemantau, ada Jaga Suara
kawal pemilu yang juga mengecek data itu dan juga saksi partai. Nah, kalau dalam 1 minggu ke depan itu ada anomali di atas 1%, itu saya kira orang akan ngecek semua itu. Tapi kalau rentangnya masih di bawah 1%, menurut saya masih dalam error, itu mungkin situasi lumrah. Oke, baik. Saya mau ke Mas Uki. Mas Uki, kalau misalnya nanti dalam 1 minggu ternyata terjadi perubahan signifikan ataupun kenaikan signifikan dari suara partai Anda di luar margin of error, ini kan pasti memicu lagi kecurigaan publik bahwa memang ada penggelembungan suara dilakukan oleh partai Anda. Ini gimana? Ya, sebenarnya untuk mengecek apakah ada penggelembungan apa tidak, itu kita melihatnya menggunakan dokumen C-Plano yang kita himpun. Gitu. Kemudian setelah dokumen C-Plano tersebut dihimpun, kemudian kita barulah dapat menyimpulkan seharusnya suara kami berapa, suara partai lain berapa, namun yang muncul di rekapitulasi KPU yang final itu berapa. Nah, inilah yang sebenarnya yang harusnya dicek gitu, karena inilah yang memiliki legitimasi gitu. Quick count dalam hal ini dia hanya sebagai instrumen untuk membandingkan. Tapi quick count sendiri ini tidak memiliki legitimasi. Itu yang pertama gitu ya. Tapi kemudian saya ada argumen kedua, yaitu begini, quick count itu tidak menangkap fenomena salah hitung. Gitu. Tadi saya sudah mention ya, misalnya di TPS 43, Kecamatan Terbanggi di Lampung Tengah terutama ya, suara PSI di situ kalau menurut Batang Lidi ada 12 ya, tapi yang di penjumlahan itu cuma 0. Juga ada di Dapil Jateng 1 di TPS 29 Semarang Selatan, hitungan Batang Lidi Andi Budiman, caleg kami, itu ada 10 sebenarnya, tapi kemudian diakumulasi kolom kanan bawah itu ditulisnya 0. Nah, fenomena salah hitung ini kan nggak bisa di-capture oleh quick count. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bagi para pollster ya. quick count. Terima Oke, kasih. saya mau kasih waktu untuk Mas Arya menjawab ini bagaimana tadi argumentasi yang disampaikan oleh Mas Uki. Ini Uki, jadi memang kita nggak bisa melihat case by case ya. Kalau case by case mungkin situasi yang sama juga dialami oleh partai lain. Yang kita bisa potret adalah data pada level agregat gitu ya. Nah, karena ketika data itu masuk dalam jumlah yang banyak ya, apalagi kalau sudah di atas 60%, 65%, itu akan terjadi stabilitas dan naik turun itu tidak akan bergeser di angka 1%. Dan sejak sejarahnya 2004 gitu ya, itu tidak ada yang meleset di atas 1%. Bahkan kita di CSIS itu untuk pilpres saja, perbedaan dengan real count itu hanya 0,12, 0,1. Jadi asumsi saya, nanti pada 20 Maret itu prediksi saya, secara agregat dia nggak akan meleset di atas 1 atau turun di atas 1%. Gitu. Jadi quick count alat yang sudah teruji dan ampuh untuk memprediksi hasil gitu. Baik, kita tunggu nanti tanggal 20 Maret bagaimana hasilnya. Apakah sesuai dengan harapan Mas Uki tadi dari PSI atau memang metode quick count lah yang sudah dipakai 20 tahun di Republik ini sesuai begitu ya. Perbedaannya hanya sekitar maksimal 0,5 sampai 1%. Kita akan tunggu bersama nanti tanggal 20. Semoga tidak ada hal-hal di luar nalar begitu ya. Kita akan mengawal bersama hasil penghitungan suara rekapitulasi sampai nanti selesai di KPU. Terima kasih sekali Dede Prayudi, Wasekjen DPP PSI dan peneliti CSIS Mas Arya Fernandes atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Mas Uki dan Mas Arya. Siap, terima kasih Mbak Nana. Yuk Mas Arya. Thank you, Uki.